Halo, perkenalkan saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2020 31108 dari Fakultas S1 Informatika Institut Teknologi IAIN. Apa sih memori itu? Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer dan tempat penyimpanan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Memori berdasarkan kecepatan aksesnya dapat dibuat tabel hierarki memori, sehingga terbagi menjadi 4 macam, yang mana yang paling atas memiliki kecepatan akses tercepat dan yang paling bawah memiliki kecepatan akses terlambat. Register merupakan jenis memori yang memiliki kecepatan akses paling cepat, dan memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh register antara lain register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, input-output address register, dan instruction register. Pada urutan kedua terdapat cache memory, merupakan memori berkapasitas terbatas dan memiliki kecepatan yang tinggi, tapi lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini berada di antara memori utama dan register pemroses. Cache memory berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memory terbagi menjadi 2 macam, yaitu cache memory yang terdapat pada internal prosesor dan cache memory yang terdapat di luar internal prosesor. Cache memory yang berada di dalam internal prosesor memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan juga memiliki harga yang sangat mahal. Semakin tinggi kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat juga prosesornya. Cache memory yang berada di luar internal prosesor berada pada motherboard. Cache memory ini memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, meskipun tidak secepat cache memory jenis pertama. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin mahal dan cepat pula cache memorinya. Main memory atau memori utama berfungsi untuk menyimpan data dan program. Main memory terbagi menjadi 2 jenis, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory biasanya digunakan untuk menyimpan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif. Meskipun beberapa alat menggunakan beberapa jenis RAM untuk menyediakan penyimpanan sekunder jangka panjang. RAM atau Random Access Memory memiliki 3 tipe umum, yaitu SRAM, NVRAM, dan DRAM. SRAM atau Static RAM merupakan sejenis memori semikonduktor. Jenis SRAM terbagi berdasarkan transistor, yaitu bipolar dan CMOS, dan berdasarkan fungsi, yaitu asynchronous dan synchronous. NVRAM atau Non-Volatile RAM umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware pada perangkat semacam router. Data yang tersimpan pada NVRAM tidak akan hilang meskipun catu daya dimatikan atau bersifat permanen. DRAM atau Dynamic RAM merupakan memori yang menyimpan setiap bit data yang terpisah pada kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Namun, kapasitor harus selalu disegarkan secara berkala agar data tidak hilang. ROM atau Read Only Memory merupakan salah satu memori yang ada di dalam komputer, dan ROM ini bersifat permanen. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada di dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena sifat ini, ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware. Terdapat 3 jenis tipe ROM, yaitu yang pertama VROM yang hanya dapat diprogram sekali saja oleh programmer. Yang kedua EPROM atau RPROM yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Dan yang terakhir EEPROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Dan urutan terakhir pada tabel hierarki memori terdapat sekunder memori, merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, seperti hard disk, floppy disk, dan lain-lain.
Terdapat beberapa hubungan antar memori. Yang pertama, hubungan harga, yaitu semakin ke bawah, harganya semakin murah. Dan yang kedua, hubungan kapasitas. Semakin ke atas, umumnya kapasitasnya semakin terbatas. Dan yang terakhir, hubungan frekuensi pengaksesan. Semakin ke atas, semakin tinggi frekuensi pengaksesannya. Lokasi dari beberapa komponen memori. Yang pertama, lokasi register. Register berada di dalam chip prosesor. Diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register juga digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Yang kedua, lokasi memori internal. Memori internal berada di luar chip prosesor dan mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Dan yang terakhir adalah lokasi memori eksternal. Memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti input-output dan dapat berupa disk maupun pita. Untuk kapasitas memori internal maupun eksternal, biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Biasanya, panjang word adalah 8, 16, sampai 32 bit. Untuk memori eksternal, biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Satuan transfer pada memori internal. Biasanya, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori, dan jumlah saluran seringkali sama dengan panjang word, tapi mungkin juga tidak sama. Terdapat 3 konsep satuan transfer, yaitu word, addressable unit, dan unit of transfer. Pada satuan transfer word merupakan satuan alami organisasi memori, dan ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Dan pada satuan transfer addressable unit, pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah 2 kali panjang alamat sama dengan jumlah addressable unit. Dan yang terakhir, satuan transfer unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Terdapat 4 jenis metode akses, yaitu sequential, direct, random, dan associative. Pada metode sequential, dimulai dari awal dan membaca sesuai urutan data, dan tidak ada alamat spesifik. Untuk waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh, tab atau pita magnetik. Pada metode direct, setiap blok memiliki alamat yang unik, dan akses dilakukan dengan melompat ke alamat blok terdekat kemudian diteruskan secara sequential. Untuk waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contoh, disk. Pada metode random, setiap alamat menuju ke lokasi word yang acak. Untuk waktu akses tidak tergantung dari letak data dan pointer terakhir. Contohnya RAM. Dan yang terakhir adalah metode associative. Pada metode ini, pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya. Untuk waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya, cache. Terdapat 3 kinerja yang diukur pada sistem memori, yaitu yang pertama, access time, yang kedua, memory cycle time, dan yang terakhir, transfer rate. Access time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi data dan mengambil data, dan untuk memory cycle time adalah waktu yang dibutuhkan memori untuk recover sebelum akses berikutnya, sedangkan transfer rate adalah kecepatan perpindahan data ke hardware. Satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner, di mana 1 bit sama dengan 1 digit biner.
Satu bagian penampung data di memori disebut word. Banyak bit dalam satu word tergantung masing-masing memori.